Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desi Ramayanti, semester 5 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, video ini akan membahas tentang tafsir surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6 yang merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah tafsir 1 yang diampu oleh Ustadz Fajar Tresna Utama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai penafsiran surah An-Nas ini, mari sama-sama kita membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Surah ini merupakan surah Makkiyah. Namun ada juga pendapat yang mengatakan surah ini surah Madaniyah. Surah ini dinamakan surah An-Nas diambil dari ayat pertamanya, Qul a'udzu birabbin nas. Kata An-Nas sendiri terdapat 241 di dalam Al-Quran. Kemudian ada 5 kali pengulangan di dalam surah An-Nas ini sendiri. Surah An-Nas ini diturunkan bersamaan dengan surah Al-Falaq, yaitu dinamakan surah Al-Mu'awizatain. Surah ini turun ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir oleh seorang Yahudi bernama Lubaid bin A'sam. Dia menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan media pelepah kurma yang di dalamnya terdapat helaian rambut Nabi yang ketika rontok ketika disisir, kemudian ada gigi sisir Nabi, kemudian ada benang yang dililit sebanyak 11 ikatan dan diletakkan di dalam sumur tua. Nah, kemudian surah ini turun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya, dan setiap satu ayat dibaca maka terbukalah satu ikatan sehingga Rasulullah merasa lega di akhir surah ini. Nah, kemudian ketika itu juga Jibril meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini mengandung permintaan pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melindungi dari kejahatan iblis dan bala tentaranya, yakni yang berupa bisikan-bisikan dan was-was yang ditimbulkan, yang dihasutkannya kepada manusia. Nah, surah An-Nas ini meskipun hanya 6 ayat, tetapi Rasulullah banyak menganjurkan di dalam sunnahnya membaca surah ini. Contohnya ketika kita zikir pagi, zikir petang, kemudian ketika ingin tidur bersamaan dengan surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Sungguh banyak keutamaan dari surat ini. Bismillah, kita masuk kepada penafsiran ayat yang pertama yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Rabb-nya manusia yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menjadi sumber kemaslahatan, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang memelihara kita, Rabbun Nas, Rabbul Alamin. Kemudian Malikin Nas, rajanya manusia, pemiliknya manusia. Bahwasanya Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita, dan Allah juga yang memiliki kita. Kemudian Ilahin Nas, sesembahannya manusia. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, tiga surah awal di surah An-Nas ini menggambarkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat rububiyah Allah, yakni Rabbun Nas, kemudian milkiyah yaitu Malikin Nas, kemudian ilahiyah Ilahin Nas.
Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dengan susunan pertamanya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dibuka dengan 3 sifatnya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Kemudian di akhir surahnya juga menutup dengan Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Dari 3 sifat ini bermaknakan bahwasanya kita berlindung, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya manusia, Rabbul Alamin, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memelihara kita, dan juga Malikin Nas, rajanya manusia yang memiliki kita. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Kemudian Ilahin Nas. Ilahin Nas ini hanya ditujukan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, yang artinya yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, dengan sifat Rabbnya, rububiyah, kemudian milkiyah dan ilahiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang sebagai Rabb manusia, yang memiliki manusia dan memang yang wajib disembah oleh manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber kemaslahatan untuk kita. Dari sini dapat kita ambil poinnya bahwasanya ketika kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah jadikan semua makhluk takut kepada orang yang benar-benar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Umar bin Khattab yang ketika berjalan atau melalui sebuah gang yang bersamaan dengan setan, lalu setan itu lebih memilih jalan yang lain karena tidak ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, dan hal ini diceritakan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Masya Allah. Berlindung kepada Allah yang Maha Agung, sesembahan yang hak, yang pada akhirnya kita menyadari bahwasanya manusia itu makhluk lemah dan makhluk rapuh, perlu perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabbnya manusia, yang memiliki manusia dan yang wajib disembah oleh manusia. Dan di sini dapat kita pelajari bahwasanya ketika dalam kehidupan kita merasa berjuang sendirian, merasa sendiri, maka hal yang dapat kita pelajari bahwasanya sandarkan ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hilanglah kekhawatiran, ketakutan pada perkara-perkara dunia yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sama-sama kita belajar. Lantas ketika kita berlindung kepada Rabbnya manusia, Rabbul Alamin, Tuhan yang hak, yang wajib disembah, yang hanya Allah lah yang wajib disembah, kita berlindung dari godaan syaitan, yaitu min syarril waswasil khannas, yang membisikkan waswas kepada manusia. Kita berlindung kepada Allah yang hak, yang hanya Allah yang wajib dan berhak disembah, dari bisikan-bisikan syaitan yang bersembunyi, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Di sini dikatakan bahwasanya bersembunyi itu Ibnu Abbas berkomentar dalam ayat ini. Yang dikatakan bersembunyi adalah ketika seorang manusia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, maka setan itu akan mengecil dan bersembunyi. Tetapi ketika manusia itu lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu akan membesar dan memberikan bisikan was-was kepada manusia. Dalam hadis sahih, Nabi bersabda bahwasanya tiada seorang pun di antara kalian melainkan diberi korinnya. Para sahabat bertanya, "Engkau juga ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya, hanya saja Allah telah membantuku atasnya sehingga dia bisa masuk Islam dan tidak menyuruhku melainkan ke dalam kebaikan." Jadi setiap manusia itu memiliki qarin, jin pendamping,
dan jin itu yang memberikan rasa was-was dan membisikkan hasutan-hasutan kepada manusia. Dan itu tadi, jika kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka kita akan bisa mengalahkan dia dan tidak akan lalai. Maka kita berbuat kebaikan, dan jika kita lalai dalam mengingat Allah, maka ia akan memberikan was-was, bisikan-bisikan kepada manusia. Dalam hal ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang kisah Sofiyah yang mengunjungi Rasulullah SAW ketika sedang beriktikaf. Dan ketika Rasulullah SAW dan Sofiyah berjalan keluar masjid untuk mengantarkan Sofiyah ini pulang, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang berpapasan dengan Rasulullah, kemudian bergegas untuk berjalan cepat. Namun Rasulullah berkata, "Wahai kalian berdua, jangan mempercepat jalan. Sesungguhnya perempuan ini adalah Sofiyah binti Huyai, yaitu istri Rasulullah SAW." Kemudian keduanya berkata, "Subhanallah, maha suci Allah ya Rasulullah." Ini bermakna bahasanya tidak mungkin mereka berdua berprasangka seperti itu kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya setan itu mengalir pada diri manusia di dalam aliran darah. Dan sesungguhnya Rasulullah khawatir setan akan menebarkan sesuatu keburukan ke dalam hati kalian berdua, yaitu orang yang tadi. Nah, kemudian Ahmad meriwayatkan dari Abi Tamimah yang menyampaikan dari orang yang berjalan di belakang Rasulullah SAW. Dikatakan bahasanya unta Nabi itu tersungkur. Lantas orang itu berkata, "Hancurlah setan." Lantas Nabi bersabda, "Janganlah kamu berkata hancurlah setan. Jika kau berkata demikian, maka setan akan semakin besar dan berkata, dengan kekuatanku, maka aku akan melemparinya. Tetapi katakanlah dengan menyebut nama Allah, maka setan akan mengecil hingga menjadi seperti lalat." Hadis di atas mengisyaratkan bahwasanya ketika kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mengecil, dan jika kita lalai dari mengingat Allah, maka setan akan besar dan mengalahkan kita. Min syarril waswasil khannas, yaitu dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Di sini juga kita menyadari bahwasanya setan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat setan. Namun hal yang perlu kita ingat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Dia melihat kita dan juga melihat setan, seperti itu. Kita lanjut ke penafsiran ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, seperti perkataan Ibnu Abbas tadi yang mengatakan bahwa setan itu bertengger di hati manusia. Maka kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang membisikkan ke dalam dada manusia, di mana setan ini memperindah sesuatu yang sebenarnya buruk, yang sebenarnya jahat, kemudian sebaliknya memperburuk dan memperlihatkan pandangan yang buruk, yang jahat kepada sebenarnya sesuatu yang baik, yang bagus. Dan juga dikatakan bahwasanya dikala kita sedih, setan itu meniupkan agar kita itu terhenti dan berputus asa serta tidak ridho kepada takdir yang telah Allah tetapkan. Dan ketika kita senang, dia meniupi kita dengan perkara-perkara yang bahagia sehingga kita lupa dan menjadi sombong. Maka selayaknya setiap saat kita mudah-mudahan bisa senantiasa dan termasuk orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada penafsiran ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Di sini dikatakan bahwasanya yang membisikkan manusia, yang memberikan was-was kepada manusia itu ada dari golongan jin dan ada pula dari golongan manusia. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya setan itu memperindah sesuatu yang sebenarnya buruk dan memperburuk, memberikan pandangan buruk
jahat kepada sebenarnya sesuatu yang baik. Untuk itu kita mestinya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memberikan caranya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan, bisikan-bisikan dari golongan jin maupun manusia. Ketika dari golongan jin, maka tidak ada cara lain kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kepada golongan manusia, maka Allah memberikan caranya. Sebagaimana dalam Quran surah Fussilat ayat 34 yang berbunyi, idfa' billati hiya ahsan fa idza alladzina bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim, yang artinya tolaklah kejahatan itu dengan yang lebih baik, dan maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ini ketika kita menghadapi golongan manusia. Namun ketika kita menghadapi dari golongan jin, maka Allah menjelaskan dalam Quran Fussilat ayat 36 yang berbunyi, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah, yang artinya, dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain ketika kita diganggu oleh golongan jin kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin yang menguasai seluruh makhluk. Mungkin segitu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya atas segala kesalahan dan khilafan yang saya ucapkan dalam video ini, dan semoga sama-sama kita dapat mengamalkan surah ini. Surah ini sungguh dahsyat ketika kita benar-benar mendalaminya. Masya Allah. Baiklah teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.